Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam Topical Discussion. Kali ini saya ditemani oleh istri saya, Evi. Hari ini kita akan mengupas tuntas masalah pernikahan. Masalah pernikahan adalah masalah yang tidak pernah habis diperbincangkan. Banyak hal dalam pernikahan itu diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang konyol, bisa berakhir menjadi kejadian-kejadian yang serius. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang serius, bisa berakhir menjadi kejadian-kejadian yang konyol. Karena itu hari ini kita akan mengupas tuntas bersama Tel Adrian dan Ibu Leli. Halo. Mari kita sama-sama langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Pak Adrian. Ketika berada dalam toxic marriage, sebagai anak Tuhan, kita kan tidak boleh bercerai, harus dipertahankan. Hanya ketika menghadapi toxic marriage ada penderitaan yang cukup berat yang terus-menerus saling menyakiti satu sama lain. Nah, kira-kira sebagai seorang Kristen, Pak Adrian, seperti apa yang harus dilakukan oleh orang yang menghadapi toxic marriage tersebut? Sedangkan dia melihat, Pak Adrian, ada temannya yang mengalami toxic marriage seperti itu. Jadi masalah dalam pernikahan, dia mengambil cara dengan bercerai, dengan berpisah, tapi dia melihat bahwa temannya itu berbahagia setelah berpisah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, Pak Adrian? Silakan, Pak Adrian. Saya menjawab sebagai pemimpin rohani, sesuai dengan tadi apa yang dia katakan bahwa sebagai orang Kristen kita seharusnya menuruti firman Tuhan, yaitu tidak bercerai. Apapun masalahnya di dalam pernikahan, mau itu istilahnya toksik ya tadi ya kata-katanya ya. Toksik itu berarti pernikahan yang beracun gitu kelihatannya ya. Iya, Tapi definisinya siapa? Itu kan orang yang merasa bahwa ini kehidupan yang nggak benar, pernikahan yang nggak benar, maka dia mengambil kesimpulan bahwa pernikahannya toksik. Tetapi di dalam rencananya Tuhan, pernikahan itu selalu indah. Yes, amin. Itu rencananya Tuhan. Jadi yang pertama, saya tidak pernah sebagai pemimpin rohani tidak akan pernah mengatakan atau menyetujui perceraian. Semua solusi tidak akan di ujung-ujungnya tidak akan ke perceraian, karena Setuju. paling tidak di saya akan pakai satu ayat firman Tuhan aja yang mendukung di Maleakhi 2 ayat 16 yang berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya mau mengikuti bahwa yang pertama, Tuhan membenci perceraian, kami tidak akan menyetujuinya. Yang kedua, ayat yang mendukung bahwa pernikahan itu adalah desain dari Tuhan, itu di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini Tuhan berbicara mengenai pernikahan. Berarti yang mendesain pernikahan adalah Tuhan. Kalau tadi orang yang bertanya ini adalah menganggap bahwa marriage-nya toxic, itu kan dari pendapat dia, ini dari pendapat Tuhan. Kalau mau ngambil kesimpulan mengenai pernikahan, kalau menurut saya lebih baik pakai yang objektif, yang dari firman Tuhan ini yang paling objektif. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang mendesain, berarti seharusnya kita tanya sama Tuhan. Nah ternyata pernikahan itu kalau menurut Tuhan itu adalah baik. Jadi jangan ambil kesimpulan yang sesuai pendapat manusia yang subjektif. Kalau tadi dia sempat menyebutkan ada teman-temannya yang sempat bercerai dan berpisah dan malah berbahagia. Iya, mengambil kesimpulannya berbahagia. Menurut saya itu sangat subjektif. Tentunya seseorang yang sudah mengambil keputusan yang sepertinya permanen itu, yaitu perceraian, karena setiap perceraian adalah permanen, selalu ada status yang nempel seluruh kehidupan bahwa Anda sudah pernah menikah dan sudah cerai. Nah, orang yang mengambil keputusan sudah cerai itu pasti akan berusaha membenarkan atau menjustifikasi apa yang dia ambil itu benar. Akhirnya dia akan selalu mencari kejelekan apapun yang di dalam pernikahan yang dahulu, dan dia membanding-bandingkan dengan kondisinya yang sekarang yang sendirian, dan dia anggap itu bahagia. Well, definisi bahagianya itu yang menurut saya tidak subjektif. Nah, menurut saya yang harus subjektif adalah yang menurut Tuhan baik aja. Yaitu kalau Tuhan yang menyediakan dan menyiapkan, mendesain pernikahan itu baik, kalau berdua ya menurut saya ya kita lebih baik mengambil yang subjektif dari Tuhan. Kalau Anda berkata bahwa pernikahan itu toksik, saya percaya bahwa di dalam Tuhan apapun yang toksik, mau itu pernikahan, mau itu pekerjaan, mau itu kehidupanmu, seberacun apapun, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, amin. Jadi
lebih baik daripada diceraikan, lebih baik diserahkan kepada Tuhan agar pernikahannya dipulihkan. Saya percaya dari firman Tuhan yang ini salah satu contoh pemulihan di dalam Tuhan ya. Itu di 2 Raja-Raja 2 ayat 21 sampai 22. Itu yang mengenai Elisa, kata-katanya demikian. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Saya menyamakan atau mengarahkan bahwa kalau Tuhan bisa membuat satu air yang beracun yang membuat kematian, membuat keguguran, itu oleh Tuhan di zaman itu, di zamannya Elisa itu bisa dengan sepertinya cuma dikasihin air garam aja bisa menjadi sehat kembali. Saya percaya apalagi pernikahan yang didesain oleh Tuhan. Apapun yang kelihatannya membuat kematian, penyiksaan, tadi dia merasa tersiksa, penderitaan ya. Itu sama Tuhan, kalau memang mau dipulihkan, bisa dipulihkan. Tinggal kita aja yang perlu datang pada dia. Oke. Berarti memang ada harga pasti yang tidak boleh ditawar. Memang perpisahan itu bukan opsi dari orang benar, Pak. Ya, betul bukan jalan keluar yang menurut bukan kami jalan bukan. keluar bagi kami. Ya. Kalau dari saya menyarankan untuk yang bertanya ini bisa terbuka dengan pemimpin rohaninya, bisa ke CGL, kalau bisa ke coachnya atau ke TL. Terbuka bahwa ini yang dialaminya, karena sometimes seorang istri itu butuh tempat curhat. Benar. Nah, kalau tempat curhatnya adalah teman-teman yang sudah bercerai, maka sepertinya keputusan dia itu tidak lagi sesuai dengan keputusan yang pasti ada biasnya lah ya. Yes. Jadi bukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebaiknya saya menyarankan segera untuk terbuka dengan pemimpin rohani. Dengan pemimpin rohani. Ya. Itu sebabnya kehidupan Kristen itu juga ini ya, harus tergabung dalam sebuah komunitas ya Pak Dri. Ketika menghadapi masalah, mendekat kepada pemimpin itu bisa diarahkan. Bukan artinya pemimpin itu selalu yang lebih baik, tetapi menurut kami sebagai pemimpin rohani kami punya tempat yang subjektif yaitu firman Tuhan, di mana kami bisa memberikan pendapat-pendapat yang sesuai dari sisi yang lebih balance gitu ya. Yes. Tidak bias ke kiri atau bias ke kanan, ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan, ekstrim hancur atau ekstrim bela yang istri atau ekstrim bela yang suami. Ya, sangat jelas Kami di sekali. pihak yang tengah, Benar. jadi berusaha untuk memberikan nasihat demi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan dan juga bisa memfollow up terus menguatkan. Itu fungsinya CG sih. Yes. Tapi kalau misalnya kondisinya itu sampai mengarah ke KDRT Pak Ardian ya, mulai ke fisik, kira-kira seberapa jauh keluarga itu harus, orang yang mengalami toxic marriage tersebut harus bertahan Pak Ardian? Dasar kami memberikan pendapat selalu dengan dasar kasih. Jika sampai itu mengancam kesehatan atau keselamatan nyawa, tentunya kami menyarankan untuk selamatkan nyawa Anda, selamatkan kesehatan Anda. Tetapi tetap usahakan untuk tidak mengganti statusnya, jadi tetap tidak berpikiran untuk bercerai. Iya betul. Tapi secara keselamatan tentunya kami merindukan tidak ada orang yang tersakiti, tentunya begitu. Yes. Kita akan berusaha mencari jalan yang tidak ada sisi-sisi yang menderita secara fisik tentunya. Yes, thank you, luar biasa. Jadi harga paten bahwa perceraian itu bukan menjadi jalan dari kehidupan pernikahan orang Kristen. Dan pastikan Anda memiliki komunitas rohani supaya Anda bisa dibangun ketika ada masalah, Anda bisa naik ke pemimpin untuk tanya, untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Pak Adrian, bagaimana memupuk kembali cinta yang sudah pudar dikarenakan pasangan ini sudah sering terluka Pak? Kalau saya start dari kata-kata terlukanya, kalau sudah pudar dan ada luka, yang pertama minta kesembuhan atau pemulihan dari Tuhan dahulu. Pasti kalau namanya kan pudarnya pasti karena mungkin kata-kata yang menyakitkan atau tindakan yang menyakitkan. Pemulihannya itu start dari diri yang merasa disakiti ini,
minta kesembuhan dari Tuhan dahulu. Start dari sana, kalau dia sendiri sudah sembuh hatinya, baru startnya dia bisa mengampuni pihak satunya. Ya. Tidak bisa langsung mengampuni selama masih sakit kalau menurut saya. Lebih baik datang pada Tuhan dulu, minta disembuhkan dulu hatinya. Sudah sembuh, baru bisa menyalurkan pengampunan ini kepada pasangannya. Setelah mengampuni, saya percaya yang mengampuni dan menyembuhkan ini adalah kuasa darah Yesus. Amin. Setelah hatinya sudah dia mengampuni, setelah pemulihan mengampuni, saya percaya ini mulai saatnya untuk diingatkan kembali ke tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah saling membahagiakan dari sisi saya, tidak saling menuntut. Biasanya kalau orang itu terluka itu karena sebenarnya dia minta sesuatu tapi tidak diberi, atau diberikan yang sesuatu yang sangat kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dari sanalah mulai ada kesakitannya. Nah, saya mau kembalikan ke tujuan pernikahan. Kalau diingatkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah sampai akhir dan di masa sakit maupun sehat, kekurangan maupun kelebihan, di masa apapun. Ini salah satu masanya, masa sakit. Ini masa sakit kalau Anda tetap selama maut belum memisahkan, so berarti ada saatnya untuk tetap berjuang selama belum ada. Untuk membuktikan berarti ya. Kalau ya berarti ngambil komitmen. Saya mau kembalikan ini untuk kembali ke janji awal. Ya. Kalau ada komitmen, baru step berikutnya yang dijalani, yaitu mulai mencari dari apapun yang sekarang sudah terjadi, pasti ada yang positif yang bisa diambil. Dipuji, dihargai. Karena selama ini kalau namanya sudah pudar, biasanya itu akhirnya saling menyakiti. Karena kamu nyakiti aku, ya aku sakiti kamu juga, gitu kayaknya. Kamu nggak memberi, kamu yang nggak tak beri, gitu kayaknya. So kalau sudah ada komitmen dari salah satu, yang mungkin pertanyaannya sih pihak yang mana, pihak yang nanya, yang mulai, yang tanya ini siapa ya, itu yang memulai dahulu. Nah, dia yang punya komitmen untuk mencari yang positif dari pasangannya, dan dari sana dia belajar untuk memberikan bahasa kasih. Ini istilah cara membangun pudar itu, cinta yang pudar itu karena bahasa kasihnya tidak pernah dipupuk, tidak pernah dibina, tidak pernah dibangun. Ya, benar. Makanya istilahnya sekarang sudah defisit, ya habis. Ya, tidak pernah ditaburi dengan kasih yang lewat bahasa kasih, tidak pernah ditaburi selama ini. Jadi benar-benar merasa sudah tidak lagi ada merasakan dikasihi, dicintai. Wow, ini kita mau tahu lebih lanjut mengenai bahasa kasih. Supaya kalau Ko Adrian dan Celeli tahu ya, waktu dulu ya Vi ya, waktu pacaran dulu, gandengan tuh rasanya kayak nyetrum-nyetrum gitu ya. Betul gitu ya, Pak Adrian dulu sama Celeli nyetrum-nyetrum gitu ya. Nah, gimana caranya supaya setrum itu tetap ada? Nah, ini kita mesti ngerti apa? Mesti ngerti bahasa kasih yang seperti apa, Pak Adrian dan Celeli. Mungkin bisa share sesuatu supaya kita ini yang muda-muda ini menjaga setrumnya supaya tetap ada gitu, Pak Adrian. Sekalian berarti ya, ini kita kembali ke awal menceritakan mengenai bahasa kasih. Saya percaya kalau zaman sekarang di Gereja Mawar Syaron, kalau menikah ada kelas bimbingan pranikahnya yang menjelaskan mengenai hal ini, tetapi mungkin ada beberapa yang nggak lewat kelas itu gitu. Termasuk saya dulu juga nggak ada. Kelewatan. Ya, kelewatan. Belum ada waktu itu. Tapi jadi sekarang bersyukur kalau sekarang explore sendiri berarti. Sudah ngajarin Gereja malah. Syaron ya, sudah improve ya. Iya, sudah sangat improve. Sangat improve ya. Bahasa kasih ini yang secara gamblang diketahui itu ada 5, yaitu pemberian, waktu kualitas, kata-kata pujian, pelayanan, dan sentuhan. Atau bahasa Inggrisnya gift, quality time, word of affirmation, act of service, dan physical touch. 5 bahasa kasih ini adalah cara untuk mengekspresikan kasih. Kalau tadi ada hubungannya dengan cinta yang pudar dalam pernikahan, itu karena banyak suami dan istri itu tidak belajar saling mengetahui bahasa kasihnya apa. Misalnya saya dengan istri saya ini bahasa kasihnya itu enak sebenarnya. Ini langsung dijelaskan aja. Quality time. Ini langsung dikasih prakteknya quality aja. time itu paling enak soalnya. Kita ini juga soalnya tinggal bareng ya jelas ya.
tinggal bareng, kerja bareng, pelayanan bareng. Ya. Kita kemana-mana itu bareng. Bahkan saya itu sering kemana-mana itu kalau pergi itu, saking saya sering barengnya itu. Kalau saya pergi tanpa istri saya, orang itu bukan nanya kamu apa kabarnya, tanyaan gimana. Loh, istrimu mana? Itu pertanyaan. Karena kami ini kayak hidupnya itu sepasang memang. Sepasang memang. Ya. Tapi akhirnya karena bahasa kasih kami bukan hanya itu ya tentunya ya. Tadi itu katanya sentuhan juga ya. Itu apa? Nyetrum ya. Itu bahasa kasih. Nyetrum tadi itu soalnya bahasa kasihnya adalah sentuhan ya. Yes. Karena salah satunya adalah quality time. Jadi kasih kami ini selalu saling terpenuhi. Selama kita bersama-sama, tapi quality time ya. Percuma kalau bersama-sama tapi satunya Instagram, satunya nonton drama Korea or whatever gitu ya. Ya nggak ada gunanya. Itu namanya bukan bersama-sama. Quality time itu benar-benar kita memfokuskan diri dengan satu kegiatan yang sama kayak seperti ini gitu. So karena itu jadi kita ini terbangun, enggak bisa sampai pudar. Kalaupun ada masalah-masalah goncangan di luar kita, tekanan yang membuat kita ada kejadian yang membuat semuanya kasih itu seperti bagi saya itu kayak ada tabungannya, ada depositonya. Yes. Kalau sejak menikah kita itu dengan rajin menabung di dalamnya. Kita salah ngomong, kasar, emosi, nggak sengaja ngomongnya kasar, itu menurunkan. Masih positif. Iya, depositnya makin turun. Tapi kalau dari hari ke hari, nyicil sedikit demi sedikit, diomongin hari ini kok bagus ya. Ini lagi, kenapa ini? Ada yang ngeblow ya rambutnya. Ternyata. Kan mau yang terbaik, ya, kan yang terbaik. Ya misalnya, buat itu misalnya bahasa, kata-kata positif ya. Misalnya. Kalau nyicilnya hari ke hari itu, kalau nggak sengaja, misalnya, bantuan, enggak, aku males gitu. Misalnya gitu ya, jawabannya rada kasar sedikit. Seturun-turunnya itu kanan positif terus, ya nggak sampai pudar. Yes. Benar juga. Kalau Anda nggak membangun ini, jadi harus ada usahanya nggak? Yes, build your marriage, bangunlah rumah tanggamu. Kalau nggak pernah bangun, ya nggak salah. Terus tiba-tiba kalau sudah ada masalah, Anda tinggal salahkan aja. Gara-gara satu kejadian ini. Jadi kadang itu kalau datang ke kami itu ngomongnya, gara-gara dia itu tidak mau bukain pintu, terus saya mau cerai aja. Loh, masa gara-gara nggak mau? Saya tanya, berapa sering dia membukain pintu? Nggak pernah sih, ya itu gara-gara itu. Karena nggak pernah bukain itulah. Dan terus nanti dia komplainnya adalah, dia kalau tamu lain dibukain pintu, saya nggak pernah dibukain pintu. Nah, itu munculnya kan terakhirnya di situ, karena dari permulaan tidak pernah membangun bahasa kasihnya. Ya. Wah ini kayaknya relevan sekali dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada kejadian bagaimana menyikapi pasangan yang lebih suka bekerja atau lebih suka mengerjakan hobinya daripada meluangkan waktu dengan keluarga. Jadi hobinya ini ada orang-orang yang hobinya lebih suka dengan pelihara hewan seperti burung, ikan, atau mungkin berolahraga. Itu lebih suka daripada membagi waktunya bersama dengan keluarga. Bagaimana untuk menyikapi ini Pak Rian? Banyak kemungkinan. Contoh misalnya ada orang-orang yang suka main, misalnya suka olahraga dan itu olahraganya mungkin salah satunya basket misalnya. Ada orang-orang yang suka main basket banget. Jadi istrinya datang dan komplain kepada kami, kenapa sih suamiku suka main basket gitu ya. Ini ngomong mengenai Pak Adrian sendiri atau gimana? Oh enggak. Pak Adrian kan hobi basket ini. Kalau saya mau basketnya saya tinggal di sebelah rumah. Ya jadi ya enggak kemana-mana. Enggak, maksudnya gini, ada orang-orang yang begitu karena di dalam basket ternyata dia dipuji setiap kali dia dribblenya bagus, shoot bagus, masuk itu. Wow, keren. Tepuk tangan kalau masuk. Begitu sampai rumah dia main. Itu bersihin tuh sampah gitu kayak. Kamu itu kotor, bau, apa itu mana kerjanya? Anaknya urusan, anak nggak pernah diajak jadi ngomel, kalau di rumah istrinya ngomel gitu. Jadi mungkin itu salah satu jalan keluarnya dia untuk mengatasi kesetresannya ketika dekat dengan istri. Jadi akhirnya dia akan memilih jauh lebih baik saya main basket, karena di dalam basket saya merasa free. Karena di situ saya mendapatkan, ini berarti bahasa kasihnya yang laki mungkin kata-kata pujian, sedangkan sampai di rumah dia tidak pernah mendapatkan kata-kata pujian, malah dapatnya kata-kata makian malah. Ya makanya dia cari basket. Atau ada kata-kata pujian itu bisa aja termasuk kayak main game itu. Kenapa ada orang-orang yang cantol game? Karena di game itu kan begitu achieve sesuatu, ada pecah-pecah, menang itu ada, terus ada urutannya.
Sampai in real life dimaki-maki dong. Kerjaanmu jelek, mana nih, duitnya mana, dimintain aja, padahal jadi main game aja enak deh. Ya, apalagi di masa-masa krisis seperti ini mungkin pendapatannya tidak sama dengan, bahkan saya dengar ada yang 10%, cuma sisa 10% dari omset biasanya, bahkan ada yang nol, harus ganti pekerjaan. Nah, kalau isinya hanya diomelin, ya otomatis akan pudar, cinta mereka akan dingin. Ya, luar biasa sekali. Jadi perhatikan bahasa kasih pasangan Anda. Jangan cuma kepingin diperhatikan bahasa kasih Anda, tapi Anda juga perhatikan apa yang menjadi bahasa kasih dalam pasangan Anda. Mungkin saya mau tambahin sedikit. Silakan. Karena ada yang sudah berusaha, tapi ternyata bahasa kasihnya salah. Oke. Jadi ada yang usahanya begini misalnya. Jadi yang laki ini sudah berusaha, dia itu selalu beliin barang, dikasih makanan, dikasihin, saya nggak ngerti misalnya diajak makan gitu ya. Diajak makan ke restoran yang mahal, apa gitu ya. 5 star. Karena dia Michelin. pikir ini Michelin star restoran Bu ya. Sekali makan 1 juta gitu ya. Sampai di makanan yang paling mahal yang dia sudah siap-siapkan sebaik-baiknya, istrinya merasa ini pembuangan uang. Ngapain ini? Tidak dinikmati dan marah-marah. Karena bahasa kasih istrinya ternyata servis. Jadi mungkin selama puluhan tahun dia anggap bahwa bahasa kasihnya, dia berusaha sekuat tenaga, semua usaha dan uangnya dia diarahkan ke gift, dikasih kue, kasihin apapun, tapi ini bagi istrinya nggak ada artinya. Karena istrinya pinginnya, aku siapin makanan, aku anterin kemana gitu loh. Ini nggak pernah suruh supir semua apa gitu. Jadi dianggap tidak sayang, sama-sama nggak nyambung. Karena tidak nyambung ini akhirnya merasa bahwa ini pernikahan yang toksik, pernikahan yang tidak baik. Well, akhirnya ujung-ujungnya ya inilah, akhirnya lebih baik kerja, karena di kerjaan at least kalau aku dapat uang itu aku merasa puas, sampai rumah dikomplainin doang. Or bahkan mungkin ya karena ada orang-orang misalnya, kenapa kok milihnya hobinya ikan? Karena mungkin istrinya sangat keras volumenya, ikan tuh diem. Ya, jadi dia merasa damai, dia ngeliat ikan, oh enak ya, kok diem ya, enak dia saya bisa relax gitu ya. Begitu ngeliat istrinya, tegang gitu. Jadi ya mungkin itu ya salah Kalau satunya. burung, kalau yang suka hobinya, Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kenapa juga burung ya? Kalau menurut saya sih ada beberapa orang yang juga komplain ke kami. Suaminya lebih suka memelihara burungnya, diajak ngobrol, ya terus dikasih makan, dibarengin. Pulang kerja itu yang dicari burungnya dulu, bukan istrinya gitu ya. Nah istrinya ngomel gitu. Nah menurut saya sih karena kalau burung itu di sweetin gitu, diajak ngobrol, dia balesnya dengan suara yang merdu. Oh, udah. Tapi kalau istrinya pulang, nah suaranya bukan merdu lagi. Cerewetnya nggak ketolongan sampai telinga mungkin harus pakai penutup ini telinganya karena nggak tahan dengan kata-katanya yang mungkin tajam. Dari tadi kelihatannya tapi kok kayak kita melindungi orang-orang yang punya hobi ya. Itu bukan alasan sih. Artinya yang punya hobi tadi itu apakah alasannya gara-gara ya karena istrinya atau suaminya kurang memperhatikan terus akhirnya kamu kok mindahnya ke yang lainnya. Well, ini tanggung jawab kedua-duanya, siapapun, baik yang merasa ditinggal maupun yang meninggalkan. Mestinya dua-duanya yang harus harusnya dua-duanya ngambil keputusan untuk aku mau membangun bahasa kasih. Ya. So ya belajar bahasa kasih istrimu apa kalau saya sebagai suami. Kalau bahasa kasih istriku adalah pujian, ya saya harus berani memuji setiap hari bahwa hari ini bajumu bagus loh gitu ya. Atau saya cuma ngomong ini padahal di dalam konteks ini tetap tersenyum kan. Anda pasti belajar ya. Bayangin kalau Anda lakukan dari hari ke hari, pasti tersenyumnya banyak. Pasti enak lah. Anda minta apa aja pasti diturutin sama istri Anda. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Adrian. Bagaimana menghadapi istri yang dominan? Jadi kadang di keluarga ini kan ada istri yang suaranya lebih kenceng dari suaminya. Nah gimana ini ngadepinnya Pak? Saya mengerti. Saya mengerti itu karena begini loh, saya juga menghadapi
seorang istri yang mantan dominan. Oh, iya, Mantan Bukan sudah enggak, rahasia sudah ini. enggak. Sudah. Tapi itu dulu. Iya, makanya mantan saya bilang. Istri yang mantan dominan dulu dominan sekali. Saya malah kebalikannya, saya bukan orang yang dominan karena saya tinggal di keluarga yang semua cewek-ceweknya kayaknya dari dulu dominan. Mama saya dominan, cici saya dominan. Jadi waktu tinggal di mereka suaranya keras sekali. Saya sudah biasa tinggal dengan cewek-cewek yang kayak gitu. Setelah itu istri saya juga kayak begitu. Wonder Woman. Ya, jadi butuh adjustment dari diri saya. Akhirnya setelah saya lahir baru saya nangkap. Dulunya saya biarkan dulu sebelum saya mengerti, sebelum lahir baru benar-benar kayak ya mungkin biasa kali ya, karena ya keluarga kami juga waktu itu juga bukan keluarga yang jejak dari awal, bukan keluarga Kristen, jadi kayaknya oke ya, biasa ya. Tapi ternyata saya baru nangkep bahwa peran seorang suami itu harus menjadi imam dan kepala. Akhirnya mungkin saya kasih ayatnya aja. Dasarnya adalah ayat ini. Mungkin dari Efesus 5 mulai dari ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Ini peran suami dan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini saya ngomongnya langsung istri dan suami, jadi nggak cuma dari satu sisi aja. Saya harus mengerti bahwa saya harus jadi kepala, tetapi kepala yang mengasihi. Sebaliknya istri harus tunduk, yang sepertinya tunduknya kepada Tuhan. Tapi ini saya sebagai kepalanya juga nggak boleh semena-mena, tetapi yang dengan kasih. Sejak saya mengerti ini, saya harus menjalankan peran. Makin saya dekat kepada Tuhan, saya makin lama makin maju dan mulai istilahnya step up untuk menjadi kepala. Karena selama ini saya biarin aja, istri mau ngomong sembarang. Istilah saya yang paling gampang itu pembiaran. Iya. Saya nggak pernah step up dan tidak pernah menjadi kepala. Saya nggak ikut memutusi. Kamu suka ya apa? Sembarang. Sembarangnya itu saya tidak padang bulu. Sembarangnya itu semua bagian. Keputusan besar kecil saya nggak mau ngurus. Gitu. Saya nggak mau ngurus, saya nggak mau mutusin, akhirnya saya tidak bertindak sebagai kepala. Sejak saya nangkep ini dan mulai lahir baru, saya mengambil keputusan untuk hal-hal yang prinsip, yang putusan arahnya visi keluarga, arah yang besar-besar, saya ngambil keputusan untuk nggak bisa sembarangan. Saya harus maju. Nah disitulah mulai kerasa dominannya, karena ada clash dan mungkin jelasin gimana ya prosesnya ya. Dulu saya mulai unjuk gigi. Berarti langkah awal adalah dari suami itu sendiri, Pak Adrian. Jadi ternyata bisa untuk ketika menghadapi istri yang dominan, kuncinya sebetulnya di suaminya juga ya. Jadi suaminya yang tidak pernah mengambil keputusan sehingga akhirnya menyebabkan istrinya semakin dominan dari hari bisa ke juga hari. Begitu. Ya. Bisa berarti juga langkah begitu. pertamanya suami harus mulai sadar diri untuk mulai mengambil, untuk take action, mengambil beberapa keputusan-keputusan seperti itu, Pak Adrian. Ya, baru nextnya ini mulai ada perubahan dari Cileli. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai Cileli ternyata pernah dominan, dan ini yang asik ini, ternyata wanita dominan bisa berubah. Silakan Cileli. Ya, saya semakin mendekat dengan Tuhan, kami berdua semakin mendekat dan saya merindukan untuk Adrian ini bisa dipakai oleh Tuhan karena setiap malam saya berdoa untuk supaya suami saya ini saya mau persembahkan buat Tuhan, Tuhan pakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga itu sendiri yang akan menemplak di hati saya itu seperti pedang bermata dua ya. Itu juga harus sesuatu yang harus saya koreksi, yaitu karakter saya yang sudah terbiasa untuk memutuskan segala sesuatunya sendiri dan menjadi orang yang dominan tanpa saya menyadarinya. Nah, saya begitu mendekat kepada Tuhan, saya sendiri pun menyadari bahwa peran saya adalah sebagai seorang penolong buat suami saya. Nah, peran penolong ini adalah berfungsi ketika suami Anda butuh ditolong. Nah, dari hari ke hari
saya berusaha untuk membangkitkan dan memberikan kesempatan kepada suami saya, sekalipun kok dia jawabannya sembarang, tapi saya akan memberikan keputusan saya. Misalnya saya punya A, B, C. Jadi di awal-awal permulaan. Bagi saya ini gini loh, karena dia memang biasa ngambil putusan, bagi saya adalah saya sangat terbantu dengan dahulu dominan, tetapi akhirnya dia adalah seseorang yang sangat banyak memberikan saya opsi. Dia orang yang sangat sering menolong saya dengan memberikan alternatif. Bisa begini, bisa begini. Dia tidak memaksakan kehendak dia. Ya. Tapi dia memberikan bisa begini loh. Dia mengingatkan kepada saya. Jadi bagi saya menolong. Jadi saya berikan, kalau suami saya nggak punya pendapat, saya memberikan pendapat. Nih Adrian, ada A, B. Kamu prefer yang mana? Menurut kamu bagus yang mana? Dan saya harus step up. B? Saya yang mutusin. Tetap Adrian yang mengambil keputusan. Ya. Oke. Dan saya membiarkan untuk suami saya mengambil keputusan, sekalipun misalnya keputusan itu pada suatu titik dia punya keputusan C. Berjalannya waktu bukan hanya A, B yang dari saya, tapi Adrian sendiri punya C. Bagi saya C ini tidak bagus mestinya keputusannya. Saya tahu ini pasti di depan ini ada resiko besar kalau yang keputusan C ini diambil. Tapi saya belajar dari sini. Saya belajar menjelaskan kenapa C ini lebih baik daripada A dan B. Ada orang-orang itu yang kenapa kok akhirnya bertengkar dan tidak selesai karena dia tidak jelasin, dia cuma ngomong pokoknya C. Pokoknya C. Nah ini saya belajar untuk C ini karena A ini kelemahannya di sini. B itu kelemahannya di sini. Kalau C ini bisa mengcover kelemahannya B, bisa mengcover kelemahannya. Makanya C ini option yang terbaik kita dengan kondisi kita sekarang. Saya berusaha menenangkan dia bahwa pilihan saya ini adalah pilihan yang terbaik. Nggak selalu bisa, tetapi saya berusaha. Dengan itu dia menghargai bahwa saya ngambil keputusan itu bukan karena emosi, tetapi memang karena hikmat atau berusaha sehikmat-hikmatnya gitu, seadanya yang sebisanya, bukan karena ngawur, bukan karena oh itu pendapatmu makanya kamu yang ambil, bukan karena kesukaan, bukan karena apa, tetapi karena ada saya berusaha menjelaskan belakangnya. Dari sana saya bertindak sebagai kepala yang bertanggung jawab, imam yang bertanggung jawab atas keluarganya, sehingga akhirnya dia pelan-pelan saya memperbolehkan C, keputusan C itu. Dan mulai makin lama makin mempercayai. Saya, iya. Dan semakin saya melihat suami saya itu dekat dengan Tuhan, keputusannya semakin bijaksana. Justru malah at the end, setelah 24 tahun berjalan ini, setiap keputusan saya nggak bisa memutuskan sendiri. Setiap keputusan yang ada di dalam kehidupan kita, saya nih selalu merasa bahwa punya saya ini kurang bijaksana, kurang baik. Bahkan saya harus dengan sengaja saya tanyakan kepada Adrian, menurut kamu gimana? Wow, itu end-nya. Betul-betul berubah sekali situasinya. Ya, dari awal sampai dengan terakhir ini saya sudah tidak bisa membuat keputusan sendiri sekarang ini. Jadi saya selalu bertanya karena saya merasa bahwa suami saya ini penuh dengan ya memang imam yang sudah diberikan otoritas, yang sudah diberikan sama Tuhan sebagai kepala, urapan tuh memang sudah disediakan. Jadi kita yang sebagai istri, sekalipun Anda istri ini punya karakternya dominan, jangan sampai ya wis ini saya teriman gitu, jangan sampai seperti itu. Ya, yang kedua poin saya yang mau saya reminder buat para istri yang dominan, bersabarlah karena butuh, it takes time. Jadi jangan sampai kalau misalnya suami tidak bikin keputusan, wis pokoknya kamu tak kasih deadline besok, nek tidak bikin keputusan, aku akan ambil keputusan sendiri, yang nggak akan ending. Suami Anda nggak akan bangkit, dia nggak akan jadi imam, nggak akan jadi kepala. Jadi butuh langkah juga dari istri untuk sedikit step back gitu ya. Ya, dan sedikit ya, membiarkan suaminya untuk bersabar, menunggu keputusan dari suami. Ini sepertinya relate dengan pertanyaan berikutnya, karena kan Ko Adrian Celeli ini kan bisnismen juga yang masih berkecimpung di dunia bisnis, dan saya dengarkan Ko Adrian Celeli ini masih juga masih ngantor dan banyak permasalahan kantor pastinya. Ini ada pertanyaan begini, dalam situasi tertentu itu dalam keluarga itu ada situasi di mana terjadi sebuah perdebatan. Jangankan masalah kantor ya Pak Adrian ya, masalah mau liburan saja bisa berdebat ya kan, mau naik apa, mau tidur mana ya kan bisa berdebat. Nah bagaimana Ko Adrian dan Celeli ini menanggapi ketika ada perselisihan dan menyelesaikan perselisihan tersebut
tanpa menimbulkan sebuah luka dalam hati. Saya belajar untuk menghilangkan tag. Istilah saya itu menghilangkan tag. Jadi kita belajar untuk, saya belajar sebagai kepala itu cara mengambil keputusan adalah menghilangkan tag dari mana ide ini atau pendapat ini. Misalnya untuk mau tinggal di hotel mana, misalnya. Dia maunya hotel A, B, C. Saya cuma mau hotel D. Tapi saya hapuskan A, B, C, D ini tidak ada tag. Ini A itu dari Leli, B dari Leli, C dari Leli itu tidak. Ini dihapuskan tagnya. Pokoknya A, B, C, D ini. Akhirnya yang saya dimasukkan ke matriks cara mengambil keputusan saya. Saya nggak punya matriks persis ya. Tapi kira-kira pokoknya A, B, C, D. Terus ditimbang-timbang. Entah masalah harga, tempat, dan lain-lain. Ditimbang-timbang. Saya sudah lupakan ini A itu sebenarnya milih siapa. Akhirnya pokoknya saya ngambil keputusan dari ini saya ambil. Padahal 3 dari dia, 1 dari saya. Kalau ternyata itu yang muncul B itu dari dia, saya sudah lupa. Makanya enggak marah atau kalau B ini punyamu gitu ya. Ternyata sampai di sana, oh elek itu saya enggak ingat. Ya tahu sudah tahu ngomongin jangan B, D. Jadi tadi sudah ngomong D. Enggak, saya enggak ingat sudah. Saya ngambil keputusan B ya B. Kita sama-sama masuk. Kalau masuk keliru, wah kita salah pilih ya. Ngomongnya begitu, enggak peduli, enggak saya. Meskipun itu option dia, saya milih ya anyway. So kita salah milih. Akhirnya enggak ada marah-marahan. Kalau tag itu hilang, semuanya menjadi kita, pilihan kita, semuanya kita. Nanti akan berkurang perselisihan. Jadi antara ini siapa pendapatnya. Jadi enggak hitung-hitungan. We don't keep score. Siapa punya pendapat yang lebih diturutin atau enggak. Yang tahu cuma Tuhan aja. Luar biasa ya. Keluarga itu memang unik, kadang ada yang antik. Tapi semua keluarga itu Tuhan cintai. Semua keluarga itu berharga di hadapan Tuhan. Nggak terasa ini waktunya sudah habis. Namun masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Anda berdoa saja kalau mungkin bisa ada tambahan topik ini untuk dibahas. Karena membahas mengenai pernikahan ini nggak pernah habisnya dan selalu menarik untuk dibahas. Dan mungkin keadaan Cileli bisa sempatkan waktu lagi nih untuk bisa bahas masalah pernikahan ini. Kita akan pikirkan ya. Oke, selesai sudah untuk sesi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama dengan Pak Rian dan Cileli untuk pasangan-pasangan. Mari kita sama-sama. Mari kita berdoa. Kita arahkan tangan kepada para jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pasangan suami dan istri. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup menyehatkan, sanggup menyembuhkan. Separah apapun, seberacun apapun pasangan suami istri ini, karena ini memang kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara untuk dengan mujizat kasih Tuhan mengubahkan hati manusia. Tuhan yang mengubahkan kasih yang sudah mulai pudar, kami berdoa untuk dikembalikan menjadi kasih mula-mula. Mereka kembali kepada komitmen mula-mula, mereka bisa melihat dari cara pandang Tuhan. Segala hati yang sudah luka sekarang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya nanti satu persatu dengan kasih Allah mereka bisa menyatakan kasihnya. Dan kasih yang dahulunya pudar akan kembali dipulihkan kembali. Dan kami percaya kalau suami istri berjalan kembali bersama dengan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dibukakan satu persatu di dalam setiap keluarga yang ada di sana. Dan kami percaya jika ada yang sedang mencari pasangan hidup, kami juga percaya Tuhan akan menentukan dan akan menunjuk, dan kami percaya nanti Tuhan akan temukan orang-orang yang sepadan hidupnya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Oke, buat Anda sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar CG, seputar kehidupan, seputar keluarga, apapun pertanyaan Anda bisa langsung nyambung ke linknya s.id/Adrian Sarwono. Anda bisa ketik pertanyaan Anda, kami akan tampung, kami akan lihat, dan kami akan berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban nanti untuk setiap pertanyaan-pertanyaan Anda. Terus untuk hari ini kita sudah selesai, mari kita mau sama-sama memberikan salam. We love you. 5,000. God bless you.